kami beserta pembina, ibu pembina mendatangi seorang mualaf di Dusun Tegal Badeng. Ya Pak ya? Nggih. Tegal Badeng Tegal Timur ya? Nggih. Kami ingin mendengar cerita-cerita beliau sedikit mengenai beliau baru masuk Islam sampai detik ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan berkenal dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami dari YBMD silaturahmi di sini untuk mendengarkan cerita Bapak dari pertama kali Bapak masuk Islam, menceritakan sampai detik ini. Ya, cuman pengen tahu kisah-kisah dari Bapak. Sebelum kita bercerita, diperkenalkan dulu pada pemirsa Pak, monggo. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, Ibu pembina, Ibu Lili sudah bisa mengunjungi saya di sini, di gubuk saya. Jadi memang saya ingin masuk Islam ini. Maaf, setiap saya ngomong Islam saya pasti menetes air mata, Pak. Ibu saya seorang Muslim, kakek saya seorang Madura, mbah saya seorang Bali. Jadi keluarga saya banyak yang di Muslim, juga banyak yang di Bali. Mohon maaf. Memang saya dulu masih saya kelas 5 SD. Saya bergaul di Kumbading, namanya Datuk Jenam. Di sanalah saya seperti datuk saya sendiri, nenek saya sendiri. Setiap saya dimarahi dengan orang tua, saya pasti ke sana. Dan setelah gitu, saya menginjak dewasa. Saya mendapat seorang istri dari Hindu namanya Wayan Murni. Sudah punya anak 2 saya. Memang seniat saya dari dulu itu memang ke Muslim, Pak. Di satu sisi saya pernah diajar ngaji dengan almarhum namanya Datuk Jenab. Itu neneknya Pak Bihin, ibunya Pak Asbolah namanya di Kumbading itu. Di sanalah saya pernah diajari baca Al-Quran di sana. Setelah itu saya sudah menginjak dewasa, itu saya sudah kawin punya anak 2. Tetap niat saya tuh memang masuk Muslim, Pak. Memang harus saya ke Muslim, ikut jejak ibu saya. Saya masih Hindu, keluarga saya ada di Gilimanuk, mbah saya dikubur di Gilimanuk. Setiap hari raya pasti saya ke sana. Saya mohon di sana, ya Allah, kalau memang mbah itu mengizinkan dan saya sayang sama saya, masih saya umur panjang, ya Allah, cepat-cepatlah saya diajak masuk Muslim gitu. Akhirnya saya bisa masuk Muslim. Bukan karena dipaksa, enggak. Bukan karena istri saya Muslim, saya Muslim, enggak. Niat saya memang dari dulu Muslim. Dan sekarang masih saya punya umur panjang. Saya habis sakit keras waktu ini, mungkin teguran. Saya kepingin umroh sebelum saya meninggal. Saya kepingin nembus dosa-dosa saya. Masih Hindu, dosa saya sangat banyak, Bu. Dulu kalau saya ceritakan, saya orang beler, Bu. Penjudi, perempuan. Itu dosa saya banyak sekali. Dalam lautan segi gunung, Bu. Tidak bisa ditebus dengan kata-kata, dan mungkin Allah sudah murka. Bukan karena saya masuk Muslim harus menghilangkan dosa, enggak, Bu. Saya masuk Muslim memang niat saya. Tidak ada unsur paksaan. Dan alhamdulillah juga keluarga saya enggak ada yang melarang. Anak-anak saya enggak ada yang melarang. Cuma anak-anak saya berpesan, di mana Bapak merasa nyaman, di sanalah Bapak diam. Putu, kadek, anak-anak Bapak selalu pernah, walaupun Muslim, Putu tidak pernah membedakan. Alhamdulillah juga anak saya bagus, Pak, semua. Dan di sini saya juga ada anak tiri. Dia sangat hormat. Sayang sekali sama saya, tidak pernah memberikan kata-kata jelek. Jadi itulah kenyamanan saya. Sekarang saya merasa nyaman, Pak. Nyaman, tentram, walaupun saya nggak punya. Walaupun saya makan siang dengan istri dengan garam, saya nyaman, Pak. Nyaman sekali.
Memang godaan saya masuk muslim itu banyak sekali, banyak. Hampir-hampir saya bisa pisah dengan istri saya, masih tergoda perempuan dulunya. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya masih didampingi dengan istri yang sangat setia. Saya kepingin nembus dosa-dosa saya. Siap, insyaallah. Saya mohon doa-doa teman-teman mualaf agar saya bisa dikurangi dosa-dosa saya walaupun tidak dihapus, Bu. Itulah saya sebenarnya. Saya kebetulan dibimbing dengan istri, dia sangat setia mendampingi saya dengan suka duka, Bu. Saya salut dengan istri saya. Walaupun saya kemana, dia tidak pernah kemana, selalu berdoa di rumah, mendoakan suaminya. Itulah saya. Saya tidak pernah, sekarang saya dipaksa muslim, nggak pernah. Dan saya juga dimuslimkan waktu ini di Ustadz Papake. Almarhum beliau sudah meninggal sekarang. Jadi di sana, ya di pakai di tuat dia. Di sana saya diajari khusus, habis sholat langsung saya diajari sampai jam 12, jam 1 baru pulang. Beliau sangat baik sekali dengan saya, dituntut cara sholat yang benar bagaimana, cara ngajinya bagaimana, itu saya dituntun teman beliau. Sekarang beliau sudah nggak ada. Alhamdulillah ibu sudah mediakan sekarang pesantren. Mudah-mudahan saya cepat bisa ke sana, Bu, untuk mendapatkan lagi petuah bagaimana sih sebenarnya Al-Quran, agama Muslim dan lain sebagainya. Itu yang saya segini. Mudah-mudahan saya bisa umroh. Amin, amin. Itu ada cita-cita saya memang dari dulu. Berangkat umroh ya? Iya. Minta sama Allah. La baik Allahumma la baik. La baik la sarika la baik insyaallah. Mudah-mudahan tercapai, itu sebenarnya tujuan saya sama istri saya. Hanya itu yang bisa saya paparkan. Sebenarnya banyak yang harus saya ceritakan. Tapi terus terang aja, setiap saya sholat, saya selalu mohon pada Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang telah saya perbuat selama ini, ya Allah. Itulah saya sebenarnya. Bukan karena Muslim, ada orang bilang masuk Muslim hilang hapus dosanya. Bukan seperti itu, Bu. Saya kepingin jadi orang Muslim yang baik. Gitu dah cita-cita saya, Bu. Iya. Tahun berapa ya dulu masuk Muslim? Ada tanggalnya di sana itu, Bu, tanggalnya. Oh, iya. 18. Iya. Oh, belum lama berarti ya? Iya, itulah. Oh, jadi setelah sama ibu baru ini ya? Ya, dulu saya seindu sama istri saya. Indu saya. Indu saya dulu. Oh, Masya Allah. Iya, ibu masuk Indu dulu saya ajak. Tapi mungkin sudah. Tapi kan ibu saudaranya Haji Syahidin kan? Haji saya, iya. Innalillahi, tapi bersyukur ya. Hidayah Allah yang tadi sudah dilepaskan, Iya. dikembalikan lagi kepada ibu, itu suatu hal yang paling bersyukur, Bu. Karena manusia yang paling bersyukur itu saat kita pulang, itu hidayah masih melekat dengan berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini suatu fenomenal ternyata ya, Masya Allah. Itu karena ketika cinta sama Bapak ya, Pak Arifin. Nah, terusnya Bapak nama aslinya apa? Putu Sugamo. Namanya Arifin Ilham, tuh Ustadz kita yang besar itu, Ustadz Arifin Ilham. Aduh, Masya Allah. Jadi ibu ikut Hindu selama berapa tahun? 4 tahun. Bersyukur, Bu, sangat bersyukur. Bertobatlah setelah 4 tahun menjadi murtad, tapi dikembalikan kepada Allah. Itu kasih sayang ibu, karena beliau, Allah tuh sayang sama beliau ini, sama kayak sama Bapak. Masya Allah, luar biasa ini. Ini fenomenal yang terbaik ya, Masya Allah. Tapi yang penting sekarang kan kembalikan kepada Allah. Semua manusia pendosa, Bu. Kami juga banyak dosa. Yang paling penting adalah jangan pernah telat atau jangan pernah tidak mau bertobat. Insya Allah ya, sama-sama ya. Oh, itu yang baru saya tahu tuh, ternyata ibu pernah. Ya. Zalik ya. Baiklah. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Slamet? Sama ibu belum punya anak? Belum. Ya kita sudah menginjak tua, Iya. cucu sudah banyak, anak di Muslim juga ada. Ya. Punya anak, oh ibu udah. Tapi Muslim ya, dari suami yang pertama ya? Iya. Ya, alhamdulillah, yang penting kita saudara dimuslimkan ya kan, dan kita pulang secara muslim itu nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu di jajarannya Rasulullah Muhammad kita. Amin. Ya, Muhammad SAW. Ada kesan-kesan?
Eh, ada pesan-pesan untuk BMD, Pak? Iya, terima kasih. Ada untuk saudara MD, dan mudah-mudahan selalu memperhatikan kami sebagai mualaf di Tegal Badang Timur ini. Kami minta bimbingannya, petuah, petunjuk, karena kami di sini semua mualaf di Tegal Badang Timur sangat awam, belum begitu jauh memahami tentang agama Muslim. Jadi kami kepingin bimbingannya, kepingin tuntunannya ya. Itu yang kami sebenarnya yang kami inginkan. Dan mudah-mudahan sebagai ibu tidak akan segan-segan, tidak akan pernah lelai membimbing kami. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gitu. Ya, terima kasih. Nggih, terima kasih. Kami juga terima kasih dengan Dompet Duafa sudah menyediakan fasilitas ya untuk para mualaf-mualaf haji Tegal Badang ini. Ya, mualaf-mualaf kita kolaborasi sama-sama di jalan Allah. Ya, bahwa kita akan dikumpulkan nanti di pada mahsyar tentunya ya, kita di satu kumpulan orang hamba-hamba yang diberkati, yaitu Islam, agama kita. Pada prinsipnya keimanan seseorang itu kadang tipis, tebal, kuat, lemah ya. Tapi yang terpenting hidayah tetap melekat di hati. Jangan sampai Allah cabut hidayah kita. Amin. Nauzubillah min zalik. Banyak musikal yang metal dia dapat hidayah menjadi murotal, ahli murotal. Tapi nauzubillah banyak ustadz pun yang menjadi murtad. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua para pemirsa nih, ya dimanapun berada, kita semua mendapat hidayah Allah itu tetap di dalam hati kita, di kolbu kita. Aku yakin bahwa hanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga keluarga Pak Arifin ya, cita-citanya ingin umroh, masya Allah. Kita doakan semua ya. Aminkan para pemirsa, suatu saat beliau akan berada di rumah Allah. Itu tanda beliau mencintai Allah, yaitu ingin berangkat umroh. Ibu ya, kita doakan, kita rezeki dari mana hanya Allah. Kalau kita pengen rumah Allah, minta sama Allah yang punya rumah. Nanti entah wasilah dari mana saja ya. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak. Pak Slamet ditutup oleh Ibu katanya karena Pak Slamet dalam keadaan sedih saat ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kami. Mohon di subscribe, kemudian bagi para pemirsa yang ingin mendonasikan ya untuk tabungan akhirat nih, ya BMD pun kita mempunyai kan untuk kebutuhan para belajar agamanya para mualaf, kemudian kita ada santunan anak yatim mualaf, untuk orang yang sakit para mualaf dan sebagainya. Banyak sekali yang kita akan distribusikan semua donasi-donasi yang masuk ke dalam yayasan kami. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin bila ada kata salah, ada kurang kurang pantas. Kami juga manusia biasa yang selalu punya salah, punya hilaf. Oleh karena itu terima kasih sudah pemirsa sudah mengikuti kami sampai saat ini. Kami mohon pamit ya. Kita mengucapkan salam Pak pada pemirsa. Ya. Semua pada pemirsa, mari kita sama-sama belajar dan salam sehat semuanya. Amin. Jangan sampai lelah, sama masih umur kita belum dicabut dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa bersama-sama dan selalu kita giat belajar apapun bentuknya di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.